Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang kerangka berpikir dan hipotesis. Yang pertama ada kerangka berpikir. Nah, di kerangka berpikir ini kita akan membahas 3 subbab. Yang pertama ada definisi. Apa sih definisi tentang kerangka berpikir? Kerangka berpikir itu adalah gambaran berupa konsep yang menjelaskan hubungan variabel yang satu dengan variabel yang lain. Kerangka berpikir ini juga digunakan untuk memudahkan seorang peneliti merumuskan hipotesis dalam penelitiannya. Lanjut, macam-macam kerangka berpikir ini ada 3 teman-teman. Yang pertama ada kerangka teoritis, yang kedua ada kerangka operasional, yang terakhir ada kerangka konseptual. Kerangka teoritis adalah salah satu jenis kerangka yang menegaskan tentang berbagai teori dan dijadikan sebagai landasan untuk digunakan dalam menjelaskan fenomena yang akan diteliti. Lanjut ke kerangka operasional. Kerangka operasional ini adalah sebuah kerangka yang di dalamnya menjelaskan tentang variabel yang diperoleh dari konsep-konsep yang sudah terpilih yang menunjukkan adanya hubungan antar variabel yang sudah didapatkan. Lanjut, yang ketiga ada kerangka konseptual. Kerangka ini menjelaskan tentang konsep-konsep yang terdapat dalam asumsi teoritis yang nantinya digunakan untuk mengistilahkan unsur yang terdapat dalam objek yang akan diteliti. Poin yang terakhir dalam kerangka berpikir yakni langkah-langkah menyusun kerangka berpikir. Yang pertama ada menentukan sebuah variabel yang lebih detail. Variabel yang lebih detail akan didapatkan dengan beberapa cara, yakni perhatikan terlebih dahulu judul yang akan kalian buat. Lalu, tentukan variabel-variabel data dari judul tersebut. Kemudian, dituliskanlah semua variabel data yang sudah ditentukan. Selanjutnya, ada membaca buku-buku hasil penelitian. Langsung ada deskripsikan teori dan hasil penelitian. Dilanjutkan dengan menganalisis teori dan juga hasil penelitian secara kritis. Lanjut, menganalisis komparatif tentang teori dan hasil-hasil penelitian. Dan terakhir, sintesa kesimpulan. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang apa sih itu kerangka berpikir. Lanjut ke hipotesis ya teman-teman. Nah, di hipotesis ini nanti kita akan membahas 4 subbab. Yang pertama ada definisi dari hipotesis. Apa sih definisi dari hipotesis? Hipotesis itu adalah yang biasa kita kenal dengan dugaan sementara. Dalam penelitian, hipotesis ini digunakan sebagai tolak ukur apakah dengan dugaan tersebut betul terjadi sampelnya itu atau tidak. Nah, pada intinya gini teman-teman, hipotesis ini digunakan oleh peneliti sebagai tolak ukur apakah dugaan sementara tersebut terjadi pada sampel atau tidak, seperti itu. Lanjut ke macam-macam hipotesis. Hipotesis yang pertama ada hipotesis deskriptif. Hipotesis ini adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah deskriptif yang berhubungan dengan variabel tunggal. Lanjut ke hipotesis komparatif. Hipotesis ini biasanya disebut dengan dugaan sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan perbandingan atau komparasi antara dua variabel dalam suatu penelitian. Yang terakhir ada hipotesis asosiatif. Hipotesis ini sebagai dugaan sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan hubungan atau biasa disebut dengan asosiasi antara dua variabel dalam suatu penelitian. Misal hubungan variabel X dengan variabel Y, seperti itu.
Lanjut, dari macam-macam hipotesis, kita beralih ke ciri-ciri hipotesis. Yang pertama ada menyatakan hubungan. Nah, apakah dalam hipotesis tersebut itu ada hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain? Next, sesuai fakta. Yang ketiga ada sesuai ilmu pengetahuan. Nah, dalam ilmu pengetahuan ini kita harus update dalam suatu ilmu-ilmu pengetahuan, apalagi kalau ada ilmu pengetahuan yang baru. Selanjutnya, ada dapat diuji kebenarannya. Yang kelima itu sederhana. Yang terakhir ada bisa menerangkan fakta. Bisa menerangkan fakta ini yang dimaksud adalah kita bisa meyakinkan, kita bisa memberi jawaban apakah dalam penelitian tersebut terjadi dalam sampel. Poin yang terakhir ada perumusan hipotesis. Yang pertama ada teori sebagai acuan perumusan hipotesis. Dalam pembentukan hipotesis, peneliti ini biasanya membuat asumsi. Nah, asumsi itu adalah dugaan yang mendasari adanya suatu hipotesis. Dari sini, hipotesis akan diuji sehingga peneliti dapat memperoleh satu kesimpulan. Lanjut, ada fakta ilmiah sebagai acuan perumusan hipotesis. Hal ini dapat diperoleh dengan berbagai cara. Misal, yang pertama, memperoleh dari sumber aslinya. Yang kedua, ada fakta ini diidentifikasi dengan cara menggambarkan dan menafsirkan dari sumber yang asli. Dan fakta yang diperoleh dari orang ini diidentifikasikan dengan jalan menyusunnya dalam bentuk penalaran abstrak. Nah, sekian penjelasan tentang kerangka berpikir dan hipotesis. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.